Halo, salam jumpa. Selamat siang, sahabat Jawa Timur. Berbagai macam informasi terkait Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Selasa 7 Desember 2021. Jatim News Today juga disiarkan di beberapa LPPL Jawa Timur, diantaranya Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama, untuk mendukung kegiatan tanggap darurat Semeru, PLN lakukan recovery aliran listrik wilayah Pronojiwo. Berikut laporan dari Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Untuk mendukung dan mempercepat kegiatan tanggap darurat Semeru, kebutuhan aliran listrik sangat diperlukan. Seperti diketahui, akibat awan panas guguran Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember kemarin, mengakibatkan 69 trafo PLN rusak total dan padam, sehingga wilayah terdampak mengalami blackout atau padam total. Untuk itu PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD terkait pemetaan zona aman. Ini diperlukan supaya personel PLN bisa segera melakukan recovery pada trafo dan jaringan. Tujuannya aliran listrik di wilayah terdampak segera pulih dan kegiatan tanggap darurat bisa lebih cepat dengan berfungsinya lagi sarana komunikasi. Salah satu yang dilakukan adalah recovery jaringan dari Kabupaten Malang. Melalui PLN UP3 Malang dilakukan penarikan jaringan dengan tujuan pemulihan secepatnya aliran listrik di wilayah Pronojiwo. Menurut Dona Chandrawahyu, manajer bagian jaringan PLN UP3 Malang, penarikan dilakukan dari Malang karena kondisi belum aman jika diambil dari Lumajang. Membantu sementara memulihkan kondisi kelistrikan yang ada di daerah Pronojiwo dan sekitarnya. Untuk daerah yang tengah kita tidak bisa evakuasi secara cepat karena memang terkendala karena cuaca, tapi kita akan bantu penormalan dari sisi jaringan yang ada di UP3 Malang supaya listrik bisa segera menyala dari sisi hilirnya. Demikian. Pemulihan jaringan ini apa saja yang dilakukan? Pemasangan tiang atau apa, Pak? Ya betul, kita di sini melakukan pemasangan tiang supaya jalur 20.000 volt bisa masuk, bisa menyuplai sampai dengan lokasi di Pronojiwo. Ada berapa tiang yang dilakukan pemasangan? Oke, hari ini kita sudah melakukan pendirian tiang sebanyak 5 buah untuk tiang besi, dan juga untuk tiang betonnya kita ada lokasi penanaman tiang sebanyak 4 buah. Target penyalanya kapan, Pak? Kita insya Allah nanti jam 4 sore kita harapkan sudah bisa normal. Mudah-mudahan dibantu dengan doa supaya hujan juga tidak segera turun, kita bisa segera menormalkan listrik yang ada di daerah Pronojiwo dan sekitarnya. Pak, pemasangan tiang dan beton ini sesungguhnya ini karena disebabkan perangkat-perangkat yang sebelumnya sudah tidak bisa dipakai atau bagaimana, Pak? Bukan, kita di sini untuk bagaimana bisa membantu memulihkan kelistrikan yang ada di sisi hilirnya. Karena kalau sumbernya memang dari teman-teman Lumajang, kita dari Malang ini mensuplai bagaimana supaya ekornya ini bisa menyala terlebih dahulu sampai kita tetap normalan di sisi tengah. Sebenarnya bukan wilayah WLP Malang, Pak. Betul, kita di PLN 1 kita bisa bagaimana melayani pelanggan secara cepat, biar bisa listrik secara menyala dengan cepat dan aman kondisinya. Artinya ini bukan pemasangan secara permanen, Pak, ini, Pak? Kenapa? Bukan permanen ya ini, Pak? Kita sementara bersifat sementara terlebih dahulu. Kalau memang dipergunakan untuk permanen kita sudah siap. Jadi kami pun yang sudah menggunakan standar konstruksi yang pasti sehingga kondisinya aman untuk masyarakat dan juga keselamatan tenaga listrikan. Oke. Dari Lumajang, Diding Yunarto melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Diding Yunarto dari Suara Sidoarjo terkait informasi PLN lakukan recovery aliran listrik di wilayah Pronojiwo. Kita beralih ke informasi selanjutnya sahabat. Sampai Senin kemarin terdata 20 korban meninggal akibat awan panas guguran Semeru. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah, kantor Berita Antara. Tim pencarian dan pertolongan SAR sepanjang hari ini 6 Desember mengevakuasi sebanyak 6 korban erupsi Gunung Semeru dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian sempat dihentikan pada sekitar pukul 10 WIB tadi pagi karena terindikasi potensi bahaya dari aliran air deras di daerah atas disertai angin cukup kencang sehingga Gunung Semeru mengeluarkan asap dan abu vulkanik.
Kepala Seksi Operasi SAR Surabaya, Iwayan Suyatna menginformasikan, setelah pencarian dilanjutkan, ditemukan sebanyak 6 korban di lokasi yang sama, yaitu Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Masing-masing korban ditemukan di kedalaman sekitar 1 meter dalam posisi tertimbun material pasir bekas lahar dingin. Ke-6 korban yang telah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk proses identifikasi. Sementara, baru teridentifikasi 4 korban berjenis kelamin laki-laki, seorang korban perempuan, serta seorang lagi belum dapat dipastikan. Menurut catatan kantor SAR Surabaya, total korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru sampai hari ini sebanyak 20 orang. Sebanyak 15 orang diantaranya telah ditemukan meninggal dunia saat dievakuasi. 5 korban lainnya meninggal dunia di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih rekan Hanif Nasrullah dari Kantor Berita Antara terkait informasi data korban meninggal akibat awan panas guguran Semeru. Selanjutnya, sahabat, peserta JKN KIS belum capai 95%. Status UHC Sidoarjo terancam bisa dicabut. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Kabupaten Sidoarjo yang dilaunching sejak 1 Juni 2021 belum mencapai 95%. Dari data progres pencapaian UHC yang dirilis BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, sampai November 2021 capaian peserta JKN KIS di Sidoarjo masih di angka 93,4%. Apabila belum tercapai minimal 95% sampai akhir tahun ini, maka status UHC di Kabupaten Sidoarjo akan dicabut. Yasin Novita, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Kamis 2 November mengatakan pihaknya masih menunggu upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini Dinas Sosial setempat, untuk menambah jumlah peserta JKN KIS agar bisa mencapai minimal 95% dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo. Ya, jadi kan untuk update cakupan ini kita tunggu di minggu ini. Yang dioptimalkan kan adalah kuota dari PBIJK, dari Pemda mengoptimalkan untuk kuota PBIJK dipenuhi, dan sudah disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa sudah diusulkan 50.000 jiwa. Nah, ini yang perlu penetapannya kita tunggu dari Kementerian Sosial. Asrofi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, di tempat yang sama menyampaikan Pemkab Sidoarjo sudah berkirim surat pada Kemensos RI untuk penambahan peserta JKN KIS, khususnya pada peserta PBI APBD. Kan surat dikirim Pak Bupati ke Bu Menteri sudah beberapa hari yang lalu tentang usulan itu. Nanti kalau dalam waktu beberapa saat sudah turun, selesai sudah UHC. Karena kita butuh UHC itu hanya 31.000. Berarti dikasihkan sebelum Desember berakhir ini sudah terpenuhi. Nah, ini yang ditanyakan adalah di Kementerian Sosial, karena yang menetapkan itu adalah penetapan 31 sekian, 31.000 sudah UHC. Kalau 50 berarti sudah. Sahabat, agar tercapai persentase minimal 95% dalam program UHC, Kabupaten Sidoarjo perlu menambah 31.000 peserta JKN KIS. Pihak Pemkab Sidoarjo sendiri sudah berkirim surat kepada Kemensos RI untuk penambahan data. Tinggal menunggu penetapan dari Kemensos RI. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi peserta JKN dan status UHC Sidoarjo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Kontes foto dan video lapak UMKM tarik perhatian Wali Kota Madiun. Berikut laporan dari Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Promosi wisata di Kota Madiun terus digencarkan, salah satunya melalui lomba foto dan video yang digelar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setempat. Tak hanya ajang adu kreativitas, lomba juga terbukti menarik perhatian wisatawan. Wali Kota mengapresiasi peserta yang berhasil masuk nominasi, baik untuk kategori foto maupun video. Menurutnya, karya-karya pemuda Kota Madiun sudah layak jual. Peserta berhasil menampilkan sisi menarik dari lapak-lapak UMKM yang menjadi objek video. Video yang disuguhkan juga berhasil menggugah selera.
Wali Kota berharap ke depan lebih ditingkatkan lagi. Seluruh 27 lapak wajib menjadi objek lomba. Gelaran bisa dibagi ke dalam beberapa tahap, misalnya di masing-masing kecamatan terlebih dahulu. Wali Kota menyebut promosi yang dilakukan masyarakat dirasa akan lebih mengena. Masalah wisata, kuliner, bunga, malam. Jadi gini, luar biasa, bagus itu. Tiga-tiganya sulit menentukan. Tapi hanya ada satu sisi yang lemah sedikit-sedikit. Tapi harapan saya, dari tiga ini yang sudah bagus ini, nanti ditutupkan, siapa yang baca banyak itu tak kayak hadiah lagi. Artinya bahwa kita sudah punya 27 lapak yang sebagus yang dikatakan host tadi, sehingga masyarakat setelah membaca itu, dia ingin kemana. Ini luar biasa. Ya nanti mudah-mudahan di tahun depan semua 27 itu semua diambil sejajar, paling tidak 3 itu satu kecamatan. Kalau sudah nanti seperti itu ya bagus. Apalagi yang melihat dari masyarakat, seluruh masyarakat itu bagus. Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun atas informasi kontes foto dan video lapak UMKM. Terakhir sahabat, sebagai penutup, informasi jelang Nataru di Perindak Kabupaten Blitar lakukan pengawasan SPBU. Berikut laporan dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Jelang Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melakukan pengawasan SPBU. Pengawasan yang akan dilakukan selama beberapa hari itu dimulai pada Senin 6 Desember 2021. Hari pertama ada 4 SPBU yang dilakukan pengawasan, yaitu di Kecamatan Udanawu 1 SPBU dan di Kecamatan Srengat ada 3 SPBU. Kepala Bidang Meteorologi Disperindak Kabupaten Blitar, Widyo Guntoro mengatakan, petugas tukang uji timbang atau Kang Jimbang akan melakukan pengawasan di SPBU secara acak. Pengawasan SPBU jelang Nataru ini dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan. Ia pun menilai setiap menjelang Nataru ada peningkatan pemakaian BBM oleh masyarakat. Guntoro mengaku saat pengawasan menemukan 1 nozzle solar yang sudah mendekati batas kesalahan yang diizinkan. Untuk BKD sesuai aturan perundangan kemeteorologian yang diizinkan adalah minimal 100. Kami melakukan kegiatan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat di SPBU dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Jadi kami awali dari wilayah jalur barat Kabupaten Blitar. Guntoro menambahkan sebelum melampaui BKD belum ada sanksi. Diharapkan SPBU yang bersangkutan segera melakukan saran yang diberikan, yaitu melakukan tera ulang sehingga tidak merugikan masyarakat. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar terkait informasi jelang Nataru di Perindak Kabupaten Blitar lakukan pengawasan SPBU. Ya sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Selasa 7 Desember 2021. Terima kasih juga kepada LPPL yang sudah menyiarkan Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Saya Isnan Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.